Selamat datang kembali di channel Beta Kodok. Kali ini saya mau berbagi informasi, berbagi tutorial cara menetaskan Artemia supreme tanpa menggunakan aerator. Karena kita tahu Artemia itu sebagai pakan burayak ya. Kita itu kadang sulit untuk menetaskannya. Nah, kali ini saya akan coba berikan cara menetaskan Artemia menggunakan peralatan yang sederhana ini nih. Ini alat-alatnya seperti ini. Ini nanti kalian bisa tiru ya di rumah. Ini pakai bekas gelas air mineral, terus pipet ini untuk mengambil Artemianya nanti kalau sudah menetas. Nah, itu akuarium untuk tempatnya ya. Memang akuarium boleh lebih besar, boleh pakai wadah bening lainnya boleh. Nah, yang pertama kita nanti akan bersama-sama ya. Ini nih, ngasih air. Nah, ngasih air ini kunci utamanya, karena Artemia itu bisa menetas kalau ada air. Kalau tidak ada air ya tidak bisa menetas, begitu ya. Nah, ini kita isi air secukupnya. Sebisa mungkin itu airnya tidak lebih tinggi dari gelas gelas yang kita siapkan ini. Tuh, sekitar itu, lebih rendah, walaupun tidak jauh banget ya, tapi lebih rendah. Nah, airnya lebih rendah. Ini tujuannya nanti telur Artemianya itu ketika menetas, dia itu keluar dari lubang yang sudah disiapkan di gelas air minum tadi. Nah, ini kita siapkan garam. Kita masukkan garam ya. Garamnya pakai garam ikan atau garam krokos. Jangan pakai garam yang beriodium. Kira-kira takarannya segini. 1 sendok. Kita aduk sampai larut ya. Nah, kita aduk-aduk terus sampai larut. Jangan lupa garamnya jangan garam yang beriodium. Oke, setelah itu tuh airnya gitu ya, keruh, tapi nggak masalah itu karena belum mengendap. Nah, ini Artemia supremenya, tapi kita jangan langsung masukkan ya, karena nanti ambiar, kita susah untuk misahin cangkangnya, karena yang dikasih makan ke burayak itu kan Artemianya, bukan cangkangnya. Jadi itu nanti dalam proses penetasan itu mereka memang akan menyisakan cangkang ya, kayak telur lah ya, telur menetas kan pasti ada cangkangnya. Nah, itu nanti yang tidak kita pakai, yang kita pakai hanya Artemianya yang gerak. Nah, Artemia itu sebetulnya dia itu sejenis udang-udangan ya, sejenis udang-udangan atau plankton, itu lebih kecil dari kutu air. Nah, ini kita masukkan saja. Nah, kita masukkan dan kita pastikan tidak tenggelam full. Tapi untuk lubang yang tadi kita siapkan di botol minuman, di gelas minuman ini tetap harus tenggelam. Jadi ini dari samping tuh, jadi nggak tenggelam ya, nggak tenggelam, tapi lubangnya itu tenggelam. Nah, kita memang sengaja lubangin, tujuannya itu nanti Artemianya biar keluar dari gelas ini. Nah, Artemia yang sudah menetas dia akan keluar menuju arah cahaya. Nah, makanya ini juga saya sudah siapkan senter LED ya, ini untuk menarik Artemia yang sudah menetas agar keluar dari gelas minum ini. Nah, kemudian kita siapkan ini Artemia supremenya. Nah, ini harganya cukup mahal ya, ini segini saja di tempat saya itu sekitar 17.000. Nah, ini bentuknya lembut sekali. Memang kunci keberhasilan burayak bertahan itu kan di pakannya ya, jadi ini memang penting sekali. Kita harus bisa kultur Artemia sendiri. Seharusnya Artemia itu dikultur menggunakan aerator atau yang ngeluarin angin itu blekupuk ya. Cuma kita apa adanya tanpa aerator, kita buktikan dia tetap bisa hidup. Kita kasih sedikit saja, tambahin lah
terlalu sedikit kayaknya, tambahin. Oke, nah ini nanti kita biarkan biasanya sekitar 24 jam itu mereka akan menetas ya, mereka akan menetas sekitar 24 jam. Walaupun faktanya sebelum 24 jam itu mereka sudah ada sebagian yang menetas. Nah ini cahayanya kita harus siapkan juga. Nah, sinarnya itu ya tujuannya, nah ini nih setelah 24 jam kita cek ya, tuh gimana teman-teman, itu dia artemianya sudah menetas. Nah kecil-kecil banget kan, ini lebih kecil dari kutu air teman-teman, tuh lebih kecil. Dan tentunya ini juga sehat banget buat burayak karena semacam udang-udangan ya, jadi bagus juga buat warna, buat mempercantik warna ikan ya. Tuh, tapi itu kecil banget, jadi kalau buat ikan dewasa itu agak susah nyarinya. Tapi kalau burayak, pasti senang banget ya. Ya gitu aja ya teman-teman. Jadi ini sih tetap belum semua menetas, jadi sedikit demi sedikit lah, pastikan ada prosesnya. Itu nanti kita ambil pakai pipet ya, pakai pipet ini kita ambil. Caranya gini, teman-teman taruh cahaya, dia akan ngumpul di area cahaya, terus kita sedot pakai pipet ini. Nah kita sedot, tuh kelihatan nggak kelihatan ya, masa nggak kelihatan? Bentar, fokusin ya, fokusin tuh. Nah kesedot kan. Nah itu nanti baru kita kasih makan ke burayak usia 4 hari lebih, karena mereka masih kecil-kecil banget ya, mulutnya belum muat makan yang gede-gede, kutu air pun yang gede nggak bisa. Oke. Nah oke, gitu aja ya teman-teman semuanya, cara menetaskan artemia tanpa menggunakan aerator. Ya yang jelas kalau mau efektif sih pakai aerator itu lebih bagus. Bukannya saya bilang tanpa aerator itu lebih bagus dari menggunakan aerator, itu enggak. Tetap yang paling bagus menurut saya ya pakai aerator. Tapi dari percobaan ini sebetulnya saya mau membuktikan bahwa tanpa harus pakai aerator sebetulnya dia juga bisa hidup, tinggal efektivitasnya ya. Kayak contoh dia menetasnya tidak bebarengan gitu ya, mungkin ada yang lebih lama gitu. Kalau pakai aerator bisa langsung 24 jam menetas semua, lebih efektif lah bahasanya seperti itu. Tapi ya saya kembalikan ke teman-teman, silahkan yang mau mencoba di rumah. Intinya itu airnya jangan lupa air garam ya, jangan garam yodium. Kalau air biasa itu nggak berhasil, kemarin saya udah nyoba. Ya kira-kira itu saja ya teman-teman. Salam dari saya seorang pemula, saya juga pemula ini, saya pemula, tapi saya ingin berbagi ilmu pada teman-teman sesama pemula, karena kalau ilmunya langsung dari yang sudah pro kadang penangkapannya susah ya. Ya saya mencoba dari pemula ke pemula seperti apa, mudah-mudahan bisa dipahami.